Oke, jumpa kembali dengan Denny D. Setiawan. Kali ini saya akan kali ini kita akan mencoba membuat sebuah web. Kebetulan saya punya relatif yang memiliki rumah makan. Nah, nama rumah makannya rumah makan Beringas. S-nya 3. Oke, saya akan cobakan meminta si AI agent coding. Mungkin bisa cek di video saya sebelumnya bagaimana kita bekerja dengan si AI agent coding ini. Tapi kalau untuk case sekarang itu saya akan memberikan semacam mockup tulisan tangan atau gambar mockup yang digambar oleh tangan, dan saya akan coba minta ke si AI agent coding ini untuk membuat aplikasi web, bukan aplikasi, mungkin ya lebih ke web saja untuk si rumah makan ini, berdasarkan gambar yang saya buat manual. Terus terang saya tidak begitu paham dengan Photoshop atau misalnya pakai tools yang lain seperti Figma misalnya untuk melakukan untuk membuat pekerjaan desain. Jadi saya akan menggunakan tulisan tangan biasa. Saya sudah menyiapkannya. Nanti tampilannya seperti ini. Rumah makan Beringas, lalu ada menunya, home, about, menu, review, misalnya seperti ini. Lalu di bawahnya ada banner image, dan ini merupakan karusel banner image ini. Kemudian di bawahnya ada favorit, bagian favorit. Bagian favorit ini adalah rencananya nanti menu favoritnya apa saja. Kemudian di bawah adalah footer. Saya rasa ini sangat sederhana. Jadi kita akan coba tes ke AI agent coding ya. Oke, kita akan coba attach gambar tadi. Misteri AI agent coding tadi. Nah, kita akan attach seperti ini. Kita tunggu sampai si gambar di upload AI agent coding ya. Oh ya, di sini saya menggunakan try lagi ya. Tapi teman-teman bisa menggunakan AI agent coding yang lain, misalnya pakai Codex atau Copilot misalnya, dan AI agent coding yang lain juga bisa. Oke, kita akan berikan prompt, kita berikan instruksi kepada AI agent coding ini untuk membuat halaman web. Tentu saja nanti kita harus define framework ya. Frameworknya mau pakai apa? Apakah hanya sekedar HTML, JavaScript misalnya, atau pakai framework yang lain. Nah, untuk kasus ini saya akan tetap menggunakan Next.js ya. Buatkan saya web untuk rumah makan Beringas. Seperti mockup pada gambar lampir. Gunakan framework Next.js dan
eh, mungkin kita mau tambahkan semacam apa ya, styling ya, styling. Nah, styling pakai Tailwind misalkan ya, teknologi Tailwind, teknologi CSS, atau misalkan kita punya preference sendiri ya, saya akan gunakan. Tapi biasanya si AI agent ini akan inisiatif dia menggunakan Tailwind karena kita menggunakan Next.js. Jadi mungkin formnya cukup sampai di sini dulu. Lalu kita akan coba lihat hasilnya ya. Oke, ini sedang proses untuk dibuatkan ini. Jadi kalau teman-teman pakai AI agent coding ini, teman-teman bisa lebih efisien dalam melakukan dalam mendevelop sebuah aplikasi ya. Oke, ini sudah mulai dibuatkan filenya, dia sedang generate file package JSON, next config. Ini adalah file-file standar yang diperlukan oleh sebuah framework Next.js. Dan kalau kita cek ini si AI agent coding ini dia mengenerate JavaScript-nya berupa JSX ya. Kalau di tutorial saya sebelumnya itu menggunakan TypeScript. Nah, jadi sebenarnya teman-teman bisa define lebih detail ketika prompting di awal ya. Prompting di awal apakah mau menggunakan TypeScript atau JavaScript biasa ya, JSX. Jadi tergantung flavornya kita sendiri. Kali ini saya memberikan semacam keleluasaan buat si AI agent coding ini. Oke, kalau kita perhatikan ini sudah tergenerate juga ya, mulai dari about, menu, review. Wow, ini baru kurang lebih mungkin 2 menit, 3 menit pertama. Oke, filenya sudah terbuat secara otomatis. Teman-teman sudah bisa cek ya. Terus dia buatkan juga nih components, banner carousel, dan favorite grid ya. Nah, ini menarik juga ya. Jadi dari gambar tadi yang saya masukkan, si AI agent sudah bisa membaca atau melihat si gambar tadi, meskipun gambar saya tidak bagus ya, karena saya bukan seorang pelukis atau desainer. Kalau teman-teman yang jago mendesain, itu bisa desain dulu di Figma, lebih komprehensif, lebih menarik lagi gitu ya, si webnya atau aplikasi, desain aplikasinya, nanti baru masukkan ke dalam AI agent coding ini. Oke, dia langsung memberikan preview dan akhirnya sudah dibuatkan. Seperti ini teman-teman. Ini adalah tampilan webnya. Oke. Nah, untuk foto-fotonya ini si AI agent ini memberikan semacam default ya. Default foto ini benar 1, benar 2, benar 3. Nah, terus ini menariknya itu saya kan bikin mana tadi tampilan. Nah, saya kan bikin ini ya. Bikin tombol-tombolnya itu bulat nggak beraturan sih. Tapi dia intuisi langsung membuat dia jadi elips si tombol-tombol ininya. Ini menarik juga sih. Biasanya kan bulat lingkaran, ini elips. Tapi ini bisa diinstruksikan kembali untuk diubah misalkan seperti itu. Dan apa coba? Saya tidak mendefine seperti menu favorit ini ya. Favorit ini saya tidak define di gambarnya. Gambarnya itu favorit hanya kotak-kotak biasa aja.
tapi dia secara intuisi dia memberikan informasi favorit ini adalah nasi goreng, ayam bakar, sate, es teh manis. Jadi si AI agent coding ini dia sudah memberikan atau dia membantu untuk memberikan semacam apa ya, semacam referensi gitu ya, semacam informasi tambahan yang kita sebenarnya tidak berikan, tapi karena ini berupa web, karena kita define sebagai web rumah makan, jadi ya agent codingnya langsung mengasumsikan bahwa di sebuah rumah makan itu pasti ada nasi goreng, ayam bakar, sate, es teh manis seperti ini. Jadi ini sangat menarik sekali. Coba kita cek apakah about-nya, dan about juga sudah dibuatkan. Nah, cuma about sudah dibuatkan, menu, nah tapi di sini baru baru mockup saja ya, belum jadi. Review seperti ini sangat membantu sih ya, terutama untuk teman-teman developer, dan saya di video sebelumnya saya sebutkan juga sebenarnya pekerjaannya itu jadi maksudnya tuh untuk membuat sebuah web ini jadi tidak tergantung kepada developer kok gitu ya. Jadi kalau sebelumnya mungkin sebelum ada AI agent coding, developer atau seorang web programmer itu sangat dibutuhkan untuk membuat atau membangun sebuah web ya. Tapi sekarang mungkin product manager gitu ya, atau misalnya di sebuah perusahaan itu dia punya orang bisnis misalnya, tapi orang bisnisnya dia paham dengan mungkin kebutuhan sistem ya. Nah itu bisa menggunakan alat ini ya, menggunakan agent coding, atau mungkin kebalik, orang IT misalnya atau programmernya itu turun ke bisnis gitu ya. Jadi duduk di area bisnis atau duduk bersama tim bisnis dan langsung membuat apa saja yang dibutuhkan oleh bisnis gitu ya. Nah ini terus terang sangat saya terus terang merinding juga karena saya sebagai developer gitu ya, sebagai programmer itu jadi porsinya mungkin nanti jadi menyusut gitu ya. Pekerjaan yang dilakukan oleh developer itu jadi lebih berkurang. Gitu. Nah, mungkin nanti teman-teman boleh komen di video ini, di kolom komentar ya. Bagaimana pendapat teman-teman mengenai perubahan ini. Nah, kembali lagi ke konteks pekerjaan kali ini. Jadi selanjutnya ini tinggal di siapkan saja banner image-nya, lalu menu favorit yang dimiliki oleh rumah makan ini ya, nanti akan saya mintakan dan mungkin akan saya update di video selanjutnya untuk hasil finalnya ya, hasil finalnya. Mungkin biasanya kan kalau sebuah rumah makan misalnya dia di dalam websitenya itu butuh semacam link untuk kontak ke WhatsApp. Nah, nanti kita akan coba tambahkan di sini. Untuk saat ini sangat luar biasa untuk sebuah pembuatan web gitu ya. Mungkin tadi saya hitung sih kurang lebih ya 5 menit itu udah jadi gitu ya. Dan ini jadi lebih revolusioner gitu ya. Gitu. Mungkin itu saja teman-teman untuk video kali ini. Kita akan lanjutkan lagi di video berikutnya, masih di bagaimana kita mempercantik si rumah makan Beringas ini, webnya ya tentunya. Oke, sampai jumpa lagi.